Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dari LKM ke-7 mengenai Awatara dan Orang Suci dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inyoman Tika MSI. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Deanta Dewi dengan NIM 23170510004 dari Prodi S1 Akuntansi. Nah, jadi di LKM ke-7 ini diberikan sebanyak 10 pertanyaan terkait dengan materi Orang Suci dan Awatara. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan lanjutkan terkait dari pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja ataupun melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci, namun diperlukan juga orang-orang suci. Jadi, apakah yang dimaksud dengan orang suci tersebut menurut agama Hindu? Nah, jadi, kata orang suci terdiri dari dua suku kata, yaitu orang yang berarti manusia dan suci yang berarti kemurnian dan kebersihan lahir dan batin. Nah, jadi orang suci dapat diartikan sebagai orang yang dipandang paham mengenai ajaran agama Hindu yang berkaitan dengan pelaksanaan yajna ataupun upacara keagamaan dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, seperti halnya dalam ajaran agama Hindu yang memiliki banyak sekali sebutan bagi orang suci, seperti halnya Resi, Wiku, Sulingge, Pinandita, Pandita, Pedanda, Bagawan, Empu, Dukuh, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dari pertanyaan yang kedua, yaitu peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci ataupun orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Jelaskanlah cara penyucian tersebut. Nah, jadi sebelum orang dinobatkan sebagai orang suci, tentunya mereka harus melalui beberapa tahapan-tahapan penyucian. Dalam agama Hindu, pengelompokan orang suci terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada golongan Eka Jati dan kemudian terdapat juga pula golongan Dwi Jati. Nah, pada golongan Eka Jati ini, sebelum dinobatkan menjadi orang suci, yaitu menjadi pemangku atau pinandita, kemudian wasi, mangku balian, mangku dalang, ataupun dharma acarya, mereka harus melakukan tahapan penyucian diri yang disebut dengan Mawinten. Jadi Mawinten ini adalah penyucian diri tahap awal untuk meningkatkan kualitas diri sehingga dapat lebih fokus pada hal-hal terkait dari kesucian, keagamaan, dan spiritual. Nah, selanjutnya juga terdapat golongan Dwijati, di mana sering kita lihat pada Pandita atau Sulingge, kemudian ada Pedanda, lalu ada Bujangga, Maharesi, Bagawan, Empu, dan Dukuh, di mana beliau harus melewati tahapan penyucian diri terlebih dahulu, yaitu melalui upacara Madiksa. Jadi, upacara Madiksa ini merupakan penyucian diri tahap lanjut, baik secara lahir maupun batin. Orang yang telah melaksanakan proses Madiksa disebut dengan orang yang lahir dua kali. Jadi, kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani atau nabi melalui upacara Madiksa. Mengapa dikatakan sebagai kelahiran kedua? Karena mereka telah memperoleh ilmu pengetahuan suci dan kerohani yang dilalui melalui pelaksanaan aguran atau berguru maupun belajar dari seorang guru rohani atau nabi. Nah, lalu, mengapa peran orang suci sangatlah besar dalam kehidupan beragama? Karena kita sebagai umat Hindu sangat erat kaitannya dengan upacara keagamaan, sehingga orang-orang suci atau dalam agama Hindu seperti Pandita maupun Pinandita memiliki peran yang sangat besar dalam memimpin upacara keagamaan sehingga dapat membantu umat Hindu dalam menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Widi-Wasa. Nah, di samping itu pula juga terdapat beberapa peran orang-orang suci dalam kehidupan beragama. Yang pertama adalah peran sebagai rohaniawan Hindu yang membimbing umat Hindu untuk mencapai kebahagiaan rohani atau sebagai guru loka. Kemudian ada peran sebagai pemuka agama Hindu, kemudian ada peran sebagai guru suci yang mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu kepada umat Hindu, kemudian ada peran sebagai pemimpin upacara agama Hindu, lalu terdapat pula peran sebagai sumber belajar yang menuntun intelektual umat Hindu, kemudian juga ada peran sebagai panutan mulia kepada umat Hindu, lalu ada peran sebagai tokoh umat dalam agama Hindu, dan juga ada peran sebagai
figur suci secara wahyamika atau suci lahir dan batin, dan tentunya masih banyak lagi peran-peran orang-orang suci dalam agama Hindu ini. Nah, selain itu, peranan-peran orang suci tersebut juga menjadi panutan bagi umat Hindu yang dapat membantu umat Hindu untuk memahami makna ajaran agama Hindu dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencegah jika terjadi salah penafsiran ataupun kesalahan dalam melakukan aktivitas keagamaan, khususnya bagi umat Hindu yang masih awam, sehingga kehidupan beragama tentunya akan menjadi lebih harmonis. Nah, tadi kita juga sempat menyinggung terkait dengan pandita maupun pinandita. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan pandita ataupun pinandita tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dari pandita. Nah, kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti orang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, sujana, dan pendeta. Jadi, pandita dapat diartikan sebagai pendeta ataupun seorang rohaniawan Hindu yang telah madu jati melalui upacara diksa yang telah saya paparkan tadi, yaitu penyucian diri dari seorang walaka atau orang biasa menjadi pandita ataupun orang suci. Kemudian di Bali, pandita juga sering disebut sebagai sulinggih yang memimpin upacara keagamaan yang relatif besar. Sedangkan Pinandita merupakan seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati, seperti yang juga telah saya paparkan tadi atau jelaskan tadi, di mana seorang calon pinandita tidak melalui upacara diksa, melainkan melalui upacara mawinten. Nah, pinandita dimaknai sebagai seorang yang dianggap sebagai wakil pandita yang bertugas memimpin upacara keagamaan dengan skala yang relatif lebih kecil. Nah, di Bali, pinandita sering disebut sebagai pemangku. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait dari pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai sasana dan wewenang orang suci, pandita, dan pinandita. Nah, adapun sasana dari seorang pandita, ya pertama adalah melaksanakan Surya Sewana atau pemujaan kehadapan Sang Hyang Surya setiap paginya untuk menyucikan diri serta mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk di dunia ini. Kemudian yaitu membimbing para pinandita ataupun pemangku untuk meningkatkan kesucian dan kemampuan mereka. Lalu melaksanakan Ngloka Palasraya atau meliput upacara ataupun memimpin upacara keagamaan yang relatif lebih besar seperti upacara ngaben. Kemudian memberikan bimbingan agama kepada umat Hindu agar dapat mencapai kebahagiaan lahir maupun batin dan dapat meningkatkan pengalaman ajaran agama Hindu. Di samping itu pula juga terdapat wewenang dari pandita. Yang pertama adalah menyelesaikan segala upacara atau upakara pancayatnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu. Dan kewenangan ini tidak terbatas pada upacara yang bersifat rutin maupun persembahan, melainkan juga termasuk menyelesaikan upacara yang bermakna mengesahkan, seperti upacara perkawinan, upacara pengangkatan anak, dan upacara sejenisnya. Kemudian adapun sasana dari seorang pinandita, yaitu yang pertama adalah memimpin upacara-upacara keagamaan namun hanya sebatas upacara kecil sampai dengan madudo alit seperti odalan alit dan otonan sesuai dengan tingkat pawintenannya dan juga atas panugrahannya dari sulinggi ataupun pandita. Nah, kemudian juga membantu para pandita dalam menyelesaikan upacara keagamaan. Lalu melayani umat Hindu yang melakukan persembahyangan di pura tempatnya bertugas dan memimpin pelaksanaan upacara persembahyangan tersebut. Lalu menuntun umat dalam menciptakan ketertiban dan kehormatan pelaksanaan upacara di pura tempatnya bertugas. Kemudian juga mengatur persembahyangan maupun mengatur sajen atau banten yang menjadi sarana persembahyangan tersebut. Lalu di luar dari kegiatan di pura, para pinanita juga bertugas untuk menjaga dan memelihara kelestarian dan kesucian pura. Di samping itu pula juga terdapat wewenang dari para pinandita ini. Yang pertama adalah para pinandita berwenang menyelesaikan upacara keagamaan di pura tempatnya bertugas. Lalu para pinandita juga berwenang menyelesaikan upacara di luar pura tempatnya bertugas dengan jenis upacara yadnya bersifat rutin seperti halnya puja wali atau piodalan dengan menggunakan tirta dari sulinggi atau pandita. Kemudian dalam menyelesaikan upacara butayadnya atau mercaru, para pinandita berwenang menyelesaikan upacara butayadnya tersebut dengan menggunakan tirta dari sulinggi atau pandita. Nah, dalam hubungan menyelesaikan upacara manusiatnya,
Para pinanite diberi wewenang dari upacara bayi lahir sampai dengan upacara otonan. Nah, dan dalam hubungannya, dalam menyelesaikan upacara Pitriyatnya, Pinanite diberi wewenang sampai pada upacara mendem sawe atau penguburan sesuai dengan Catu Dreste, pandangan lokal yang hanya berlaku pada suatu daerah atau wilayah masing-masing. Nah, untuk berikutnya adalah terkait dari riwayat singkat orang-orang suci dalam agama Hindu. Nah, salah satunya adalah terkait riwayat para Saptarsi atau 7 Maharesi yang menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Para resi dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa penting diketahui oleh para generasi pewaris agama Hindu. Jadi yang pertama ada Samada. Nah, jadi Resi Samada telah berhasil menerima wahyu mengenai ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Kemudian ada Maharesi Wiswamitra yang merupakan Maharesi kedua penerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa yang kemudian dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 3. Nama Maharesi Wiswamitra ini banyak disebut dalam sejarah agama Hindu. Kemudian ada Maharesi Wamadewa, di mana Maharesi Wamadewa ini sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berkomunikasi dengan Dewa Indra dan Aditi. Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci dan menghimpunnya dalam Rigveda pada Mandala 4. Kemudian ada Maharesi Atri, di mana Maharesi Atri ini menerima wahyu Weda yang dihimpunnya dalam Rigveda pada Mandala 5. Namun sejarah dan riwayat Maharesi Atri tidak banyak dikenal. Nah, selain itu juga ada Maharesi Bharadwaja. Nah, sebagai tokoh Maharesi yang hanya disebut dalam Purana dan Ramayana atau Ayodhya Kanda. Resi Bharadwaja ini adalah putra Maharesi Atri dan banyak dihubungkan dengan riwayat hidup Walmiki. Maharesi Bharadwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpunnya dalam Rigveda Mandala 6. Nah, Maharesi ini disebutkan bersemayam di pertapaan Citrarukta, di mana Rama dan Laksmana dalam cerita Ramayana pernah tinggal di sana untuk sementara waktu. Nah, kemudian ada Maharesi Wasista yang telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam Mandala 7. Di mana di dalam cerita Mahabharata, nama Resi Wasista sama terkenalnya dengan nama Resi Wiswamitra. Kemudian yang terakhir ada Maharesi Kanwa. Nah, Maharesi Kanwa merupakan Maharesi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala 8. Maharesi Kanwa inilah yang kemudian ceritanya banyak disebut dalam kisah cintanya Sakuntala, di mana dalam kisah itu Maharesi Kanwa yang menunggu dan memelihara serta membesarkan bayi perempuan yang kemudian nanti diberi nama Sakuntala. Nah, selain para Saptarsi tersebut juga terdapat beberapa riwayat dari orang-orang suci lainnya. Yang pertama ada Bhagawan Bargu, di mana ia merupakan seorang Maharesi yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahma dan sebagai pendiri dari warga atau bangsa beliau yang disebut sebagai bangsa Bhagawan. Kemudian ada Resi Agastya, di mana dalam penyebaran agama Hindu, Resi Agastya sangatlah besar jasanya. Menurut kitab suci Purana dan Mahabharata, beliau adalah penganut Siwa yang taat. Beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang memberi penerangan suci pada daerah-daerah pelosok. Beliau juga meninggalkan kota Kasi menuju ke selatan sebagai Dharma Duta untuk menyebarkan agama Hindu. Lalu ada Bhagawan Brahaspati. Menurut beberapa kitab Purana, Bhagawan Brahaspati ini adalah putra Bhagawan Angirasa atau Angira, di mana Bhagawan Angira terkenal sebagai orang suci yang diciptakan oleh Brahma melalui pikirannya, Manas Putra. Nama-nama Manas Putra Dewa Brahma antara lain adalah Marici, kemudian Bhragu, Angira, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga ada Empu Tantular. Nah, ia merupakan seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang penjaga besar Hindu. Hasil karyanya banyak tersebar, salah satunya yaitu Kitab Sutasoma. Karya ini menggambarkan bahwa ide Sang Hyang Widiwasa hanyalah tunggal, sekalipun ada yang menyatakan Siwa ataupun Buddha. Empu Tantular juga merupakan putra dari Empu Bahula, cucu dari Empu Baradah yang saudara kandung dengan Empu Kuturan. Empu Tantular memiliki 4 putra. Yang pertama adalah Empu Kanwawika, Empu Asmaranata, Empu Sida Mantra, dan Empu Kepakisan yang merupakan leluhur dari dalam Watu Renggong yang sekarang merupakan kerajaan Gelgel di Bali. Kemudian ada Empu Kuturan.
Nah, di dalam cerita Calon Arang disebutkan seorang tokoh yaitu Empu Kuturan. Beliau hidup di zaman kerajaan Erlangga, di mana Empu Kuturan ini memiliki saudara kandung yaitu Empu Baradah. Kedua empu inilah yang merupakan penasihat dari Raja Erlangga. Kemudian ada Dangyang Astapaka, di mana ia merupakan seorang pandita yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyeberang dari Blambangan, Jawa Timur dengan mengendarai perahu menuju daerah Bali Timur. Dalam perjalanan beliau, ia sempat singgah di Pulau Serangan di sebelah selatan Pulau Bali. Dan kemudian di tempat tersebut didirikanlah sebuah pura bernama Pura Sakenan yang berarti tempat Sakyamuni atau Buddha. Kemudian ada Dangyang Markandia, yaitu merupakan orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu, di mana Dangyang Markandia adalah putra dari pasangan Sang Merakanda dengan Dewi Manaswini, dan merupakan cucu dari Sang Niyata. Beliau berasal dari Jawa Timur dan memiliki pasraman di kaki Gunung Raung yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Gunung Raung di wilayah sekitar Pegunungan Dieng. Lalu yang terakhir adalah Dangyang Dwijendra, yang merupakan seorang pandita Hindu. Beliau sangatlah dihormati di Bali karena kesuciannya, keunggulan budinya, ketinggian rohaninya, karena pengabdian beliau juga terhadap agama Hindu dan memberikan kesejahteraan rohani dan mengatasi kesengsaraan hidup. Dangyang Dwijendra berasal dari Jawa Timur, yakni tepatnya dari Kerajaan Majapahit. Dangyang Asmaranta adalah nama ayah beliau, di mana Dangyang Dwijendra nantinya dijadikan menantu oleh Dangyang Penataran di Daha. Di Daha, Dangyang Dwijendra mengadakan Dharma Yatra atau perjalanan suci ke arah timur menuju Pasuruan. Beliau memiliki pengabdian yang sangat besar dalam menyebarkan agama Hindu, khususnya terutama di Lombok, di Jawa, di daerah Bali, dan Sumbawa. Di Bali, beliau mendapat gelar sebagai Ide Pendanda, Sakti Wawurauh, dan Dangyang Nirata. Nah, untuk selanjutnya kita akan beranjak mengenai pembahasan pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan awatara. Jadi, awatara dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata awa yang artinya turun dan tara yang artinya menyeberangi. Jadi, awatara ini berarti perwujudan Sang Yang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa turun ke dunia guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Nah, awatara biasanya ditandai dengan turunnya ide Sang Yang Widi-Wasa ke dunia untuk menyelamatkan manusia dengan manifestasi sebagai Dewa Wisnu melalui perwujudan-perwujudan tertentu. Nah, kemunculan awatara ini juga banyak dimuat dalam sloka-sloka dalam kitab suci agama Hindu. Nah, di sini saya akan memaparkan sebanyak 6 sloka yang berkaitan dengan kemunculan-kemunculan awatara dan tujuannya dari munculnya awatara ke dunia. Seperti yang termuat dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 6, yaitu walaupun aku tak terlahirkan, tak termusnahkan, dan aku adalah pencipta segala makhluk hidup, namun atas kekuasaanku sendiri dan dengan kekuatan mayaku, aku menjelma. Selain itu juga termuat dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 yang menjelaskan bahwa manakala Dharma hendak sirna dan adharma hendak merajalela, saat itu, wahai keturunan Barata, aku sendiri turun menjelma. Lalu juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 8, yaitu tujuan utama dari munculnya awatara sebagai perwujudan Tuhan turun ke dunia, yaitu yang pertama, demi untuk melindungi kebajikan, demi untuk memusnahkan kelaliman, dan demi untuk menegakkan dharma, aku sendiri muncul pada setiap zaman. Nah, untuk kemunculan awatara, yaitu terkait dengan awatara Krishna turun ke dunia, dapat dijelaskan dalam Bhagavata Purana, skanda 11, bab 5, sloka 32, yang memaparkan bahwa di zaman Kali, orang-orang cerdas melakukan nyanyian berjamaah untuk memuja inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa yang terus-menerus melantunkan nama Krishna. Walaupun kulitnya tidak kehitaman, beliau adalah Krishna sendiri. Dia ditemani oleh sahabat-sahabatnya, hamba-hambanya, senjata-senjata, dan sahabat-sahabat rahasianya. Kemudian juga terkait turunnya awatara Buddha ke dunia juga dijelaskan dalam sloka Bhagavata Purana skanda 1 bab 3 sloka 24, yaitu maka pada permukaan Kali Yuga beliau akan terlahir sebagai Buddha, putra Anjana Dikikata, untuk melempar siapa saja yang menjadi musuh para pemuja Tuhan.
Nah, yang terakhir adalah terkait dari kemunculan turunnya Kalki Awatara ke dunia yang juga dijelaskan pada Bhagavata Purana Skanda 1 bab 3 sloka 25 yang menyatakan bahwa setelah itu menjelang peralihan dari zaman Kali Yuga ke zaman Satya Yuga, berikutnya Tuhan penguasa semesta akan muncul di muka bumi ini dengan nama Kalki dan menjadi putra Wisnu Yasa. Pada saat itu mental para penguasa dunia telah merosot menjadi perampok. Nah, jadi Kalki Awatara ini akan turun untuk menegakkan kembali tatanan masyarakat yang rohani. Nah, jadi keenam sloka tersebut yang telah saya paparkan tadi telah sangat jelas mampu menjelaskan terkait kemunculan Awatara ke dunia, di mana ia akan hadir saat Dharma hendak sirna dan Adharma telah merajalela. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dari Dasa Awatara, di mana dalam Wisnu Purana disebutkan bahwa terdapat 10 perwujudan Sang Hyang Widiwasa dalam menyelamatkan dunia. Yang pertama adalah Matsya Awatara. Nah, Matsya Awatara ini adalah perwujudan Tuhan dalam wujud ikan yang maha besar dan muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menyelamatkan benih-benih manusia dari bencana air bah yang besar. Kemudian juga ada Kurma Awatara. Nah, ia merupakan perwujudan Tuhan dalam bentuk kura-kura raksasa dan muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan sebagai alas untuk menahan gunung Mandaragiri agar tidak tenggelam. Kemudian ada Waraha Awatara yang merupakan perwujudan Tuhan sebagai babi hutan raksasa yang menyelamatkan bumi yang terlempar dari orbitnya dan juga membunuh raksasa Hiranyaksa. Kemudian ada Narasima Awatara. Nah, Narasima Awatara ini adalah perwujudan Tuhan sebagai manusia berkepala singa yang membunuh Raja Hiranyakasipu yang kejam dan untuk menyelamatkan Prahlada yang merupakan pemuja Tuhan yang sangat taat. Dan Narasima Awatara ini muncul pada zaman Satya Yuga. Nah, kemudian ada Wamana Awatara. Nah, Wamana Awatara ini adalah perwujudan Tuhan sebagai manusia cebol dan kerdil yang akhirnya mengalahkan Raja Bali yang angkuh dan muncul pada zaman Treta Yuga. Kemudian ada Parasurama Awatara, yang merupakan penjelmaan Tuhan sebagai seorang pendeta ksatria yang bersenjatakan kapak dan membunuh 1000 raja-raja lalim di muka bumi ini dan muncul pada zaman Treta Yuga. Kemudian ada Rama Awatara. Nah, Rama Awatara ini adalah perwujudan Tuhan sebagai putra mahkota Ayodhya yang membasmi kejahatan atau adharma yang dilakukan oleh Rahwana dan muncul pada zaman Treta Yuga. Kemudian selanjutnya ada Krishna Awatara. Nah, di mana Krishna Awatara adalah perwujudan Tuhan sebagai putra dari Prabu Wasudewa dan Dewi Devaki yang muncul pada zaman Dwapara Yuga, yang kemudian mengalahkan Raja Kangsa dan Jarasandha golongan Adharma pada saat itu. Kemudian yang kesembilan ada Buddha Awatara, di mana Buddha Awatara merupakan perwujudan Tuhan sebagai putra dari Prabu Sudodana dengan Dewi Maya yang muncul pada zaman Kali Yuga dan bertugas menegakkan kebenaran serta menyadarkan manusia agar terbebas dari segala belenggu penderitaan. Dan yang terakhir atau Awatara ke-10 adalah Kalki Awatara, di mana Kalki Awatara ini merupakan perwujudan Tuhan sebagai seorang manusia yang diperkirakan akan muncul dengan mengendarai kuda putih dan bersenjatakan pedang terhunus untuk menegakkan kembali kebenaran di dunia ini pada akhir zaman Kali Yuga nantinya, di mana ketika adharma atau kejahatan benar-benar tak terkendali. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pertanyaan yang terakhir mengenai jenis-jenis awatara. Nah, untuk jenis awatara yang pertama ada Purusa Awatara. Nah, awatara ini merupakan awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang mempengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut yakni ada Wasudewa, Sanskran, Pradyumna, dan Aniruddha. Nah, menurut Bhagavad Gita, terdapat Karonadaka Sai Wisnu, atau Mahawisnu, di mana jelaskan bahwa Wisnu yang berbaring dalam lautan penyebab dan ia mengembuskan banyak alam semesta atau galaksi yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Kemudian ada Garbhodaka Yasi Wisnu. Nah, di mana dijelaskan bahwa Wisnu masuk ke dalam setiap alam semesta dan menciptakan aneka rupa. Kemudian ada Ksirirodaka Yasi Wisnu atau roh utama, di mana Wisnu masuk ke dalam setiap makhluk dan ke dalam setiap atom. Kemudian jenis awatara berikutnya adalah Guna Awatara,
di mana awatara-awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Nah, awatara-awatara tersebut yaitu ada Brahma sebagai pengatur nafsu dan keinginan atau sering disebut dengan rajas, kemudian ada Wisnu, pengatur sifat-sifat kebaikan atau satwa, kemudian ada Siwa, pengatur sifat kemalasan atau tamas. Nah, kemudian ada jenis awatara berikutnya yaitu Lila Awatara. Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara yang juga telah saya paparkan atau jelaskan tadi dan awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi menegakkan dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Kemudian ada jenis awatara berikutnya yaitu Manwantara Awatara. Awatara ini diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi ini, seperti halnya Manu sebagai leluhur manusia. Kemudian jenis awatara yang berikutnya adalah Saktya-Wesa Awatara. Terdapat 2 jenis dari awatara ini. Yang pertama adalah awatara yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung, di mana awatara jenis ini sering dikenal dengan sebutan Saktya-Maswatar, Saktya-Weswatar, atau Awesa Awatara. Kemudian ada awatara yang mendapatkan kekuatan dari Dewa Wisnu, misalnya Parasurama Awatara, yang mana Dewa Wisnu tidak secara langsung menjelma. Nah, dalam jenis ini, menurut Sri Vaisnavisma, terdapat 2 jenisnya, yaitu yang pertama adalah Wisnu memasuki jiwa makhluk yang terpilih tersebut, seperti halnya para Surama Awatara. Kemudian Wisnu yang tidak memasuki jiwa makhluk secara langsung, namun memberikan kekuatan suci, seperti halnya pada Bhagawan Vyasa sebagai penyusun Weda. Nah, baiklah, sekianlah pemaparan dari saya terkait dengan materi awatara dan orang suci. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga memohon maaf jika selama saya menyampaikan presentasi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.